Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gestok di channel G Trader ya. Eh, di video kali ini saya akan membahas soal Evening Star dan Morning Star ya. Sebelum kita membahas Evening Star dan Morning Star, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pola-polanya. Untuk Evening Star dan Morning Star itu sama, dia masih sama-sama candlestick pattern, tapi untuk Morning Star dan Evening Star itu berbeda posisi. Kalau Morning Star itu dia dari reversal dari downtrend menjadi uptrend, tapi kalau dia Evening Star dari uptrend berubah menjadi downtrend. Sesuai namanya, kalau morning itu pagi ya, saya mengingatnya seperti itu. Kalau Morning Star itu dari pagi, matahari pagi menjadi siang, itu matahari menuju ke atas. Sedangkan Evening Star matahari sore dia akan tenggelam ke bawah, maka disebutkan Evening Star seperti itu. Kita kenali dulu pola-polanya ya. Jadi seperti ini. Kalau dia Morning Star, dia akan membentuk pola seperti ini. Di sini misalkan candlestick merah, dia ada gap, dia menjadi cross di sini, atau menjadi doji, atau menjadi candlestick kecil ya, atau menjadi candlestick kecil seperti ini. Lalu dia akan agak gap lagi menjadi candlestick hijau di sini. Otomatis dia akan menjadi berubah arah, jadi asalnya downtrend menjadi uptrend seperti itu. Begitupun dengan Evening Star. Evening Star pun sama, dia asalnya dari candlestick hijau besar di sini, lalu tiba-tiba dia sudah menyentuh garis resisten sebelumnya, langsung dia menjadi gap, dan sini menjadi cross atau menjadi candlestick kecil, dan sini menjadi candlestick merah. Ini otomatis dia akan berubah jadi downtrend ya, asalnya uptrend seperti itu. Untuk syarat dan ketentuannya itu ada syarat dan ketentuannya ya. Kalau Morning Star dan Evening Star itu, kalau syarat yang pertama itu mau lagi uptrend atau downtrend, maupun dia Morning Star atau Evening Star, dia ketika menjadi doji atau menjadi starnya itu dia harus ada gap di antara dua candle ini. Nah, jadi dia harus ada di sini. Jadi harus ada gap. Misalkan dia lagi downtrend ya, lagi downtrend, ini warna merah, dan dia langsung gap di sini menjadi candle kecil seperti ini. Lalu di sini gap lagi, loncat lagi, di sini menjadi candlestick hijau. Jadi pokoknya untuk Evening Star dan Morning Star itu dia persyaratannya ada gap di antara kedua candle ya. Berikutnya yang kedua, yaitu syarat yang kedua, candle yang ketiga. Jadi kan dia ada tiga, wajib harus ada 3 candle ya. Misalkan ini lagi downtrend di sini langsung jadi ini misalkan ya. Nah, di sini candle yang ketiga ini dia wajib minimal 50% besarnya ya, panjangnya 50% dari candlestick yang ini. Jadi kalau dia hanya sedikit atau hanya segini, berarti dia bukan termasuk Morning Star atau Evening Star. Jadi dia minimal harus panjangnya harus minimal 50% dari candlestick yang pertama ini, dari yang ini. Jadi kalau dia kurang dari 50% itu nggak masuk Morning Star atau Evening Star. Tapi ya ada kelonggaran. Untuk ketentuan yang pertama itu tidak harus gap ya, tidak harus gap di candle kedua, asalkan ketika dia misalkan lagi uptrend
dia menyentuh garis resisten sebelumnya dan dia membentuk candlestick kecil, lalu di sini disusul dengan candlestick di sini disusul dengan candlestick yang panjang seperti ini. Seperti yang tadi saya bilang, satu yang kedua, candlestick ini minimal 50% lebih panjangnya daripada candlestick yang pertama ini. Ini sudah bisa dikatakan evening star dan morning star, seperti itu. Penjelasannya seperti itu. Oke, sekarang saya lagi ada di market Euro USD. Kita lihat di market ini apakah ada morning star atau evening star. Mudah-mudahan ada. Kita lihat ya. Nah ini ya. Nah ini Mas Bro. Sorry. Nah, ini ya. Ini ada yang saya bilang tadi, nggak harus ada gap, yang penting dia menjadi doji atau menjadi candlestick kecil ketika dia menyentuh garis support. Nah ini garis supportnya mana? Ini emang dia tidak menyentuh garis support, tapi dia menyentuh garis base sebelumnya. Jadi di sini ada base ya, di sini ada base, lalu dia naik, tiba-tiba dia turun, dan dia menyentuh garis base itu dan menjadi candlestick doji seperti ini, disusul dengan candlestick hijau, ini, dan dia panjangnya lebih dari 50% dari candlestick merah ini, otomatis dia akan langsung naik. Idealnya menurut saya kalau dia benar-benar morning star dan evening star, dia begitu sudah membentuk candlestick ini, di detik 00 kita open posisi buy 3 menit. Open posisi buy 3 menit. Itu menurut saya, itu idealnya menurut saya 3 menit. Karena kadang-kadang kalau dia evening star maupun morning star, dia misalkan ini kayak gini ya, dia turun dulu menjadi doji seperti ini, langsung naik. Kadang-kadang dia turun lagi untuk mengambil nafas atau menghabiskan si candle merah-merah ini. Dia menghabiskan, turun dulu ke bawah ya, lalu di sini dia akan naik lagi. Lalu di sini naik seperti itu. Biasanya sih seperti itu. Makanya kalau menurut saya, kalau mau open posisi menggunakan morning star atau evening star, itu 3 menit efektif menurut saya ya. Yang saya lakukan seperti itu. Saya biasanya menggunakan 3 menit karena kadang-kadang dia turun dulu atau naik dulu, menghabiskan nafas yang tren sebelumnya. Biasanya seperti itu Mas Bro ya. Kita cari lagi masih ada apa enggak. Oh ya, jangan setiap mentang-mentang kata saya ada 3 candlestick berbentuk seperti ini, lalu kalian langsung open. Misalnya lagi naik, tiba-tiba ada ini, kalian langsung open turun. Enggak kayak gitu juga Mas Bro ya. Tetap kita harus lihat garis SNR nya ya, atau dia menyentuh base atau tidak. Kalau tidak menyentuh base, kita jangan open posisi. Itu bisa jadi gagal, itu bisa jadi bukan evening star atau morning star. Jadi nggak semua dalam berbentuk candlestick seperti ini itu bisa dikatakan morning star atau evening star. Nggak gitu juga Mas Bro ya. Tetap dia kalau sudah menyentuh garis SNR baru bisa disebut dengan evening star dan morning star. Dan ada syaratannya tadi, yang 2 syarat itu wajib ya. Kalau SNR itu nggak kayak doji itu, dia harus kayak gitu. Kita cari lagi masih ada apa enggak. Nah contohnya seperti ini ya. Kata saya, walaupun nih lihat, dia walaupun dia sudah membentuk dia sudah membentuk evening star, tapi dia gagal, dia nggak jadi turun ya. Kenapa dia nggak jadi turun? Padahal mana tadi itu ya, mana ini, padahal dia sudah di garis
resisten. Kita lihat dulu ya, apakah betul sudah di garis resisten atau belum, kita tandai dulu. Nah, dia sudah menembus garis resisten dan dia baru akan memulai yang namanya uptrend ya. Dia baru akan memulai uptrend, dia masih di daerah resist ya, makanya dia tidak langsung turun karena dia lagi uptrend kayak gitu Mas Bro. Nah ya kan, seperti itu. Coba kita sekarang, tadi saya memberi contoh Morningstar, kita cari evening starnya kalau ada. Udah berapa menit dulu ya, udah 10 menit Mas Bro. Kita cari yang evening starnya, ada apa enggak ya? Evening star mana kau, ada di mana evening star? Evening star nggak ada ya. Nah sekarang ada, kita nemu laginya ini nih, ada ini nih, lagi-lagi Morningstar ya Bro. Apalah sama aja, masih bentuknya masih kayak gini-gini aja nih ya. Kita lihat ini kan dia lagi turun, tiba-tiba ada candlestick merah diikuti dengan candlestick kecil seperti ini, lalu di sini keluar candlestick hijau yang tingginya lebih dari 50% dari candlestick merah ini. Nah, kita lihat kalau udah membentuk seperti ini, kita tinggal lihat ke belakang. Apakah di sini ada SNR, dia menyentuh support atau tidak? Ternyata nggak ada. Jangan kita putus asa dulu Mas Bro. Kalau kayak gini, dia udah tadi di atas dan turun banget. Sekali lagi kita lihat di RSI ini, RSI lagi-lagi saya masih menggunakan RSI 19 karena saya suka banget menggunakan RSI 19 ya. Kita lihat di RSI nya, dia sudah keluar batas dari zona RSI ini. Lihat, dia udah di bawah banget ya, dan dia membentuk candlestick pattern Morningstar. Kalau udah kayak gini, begitu dia sudah menjadi candlestick hijau di candle ketiganya, kita tinggal hajar di sini 3 menit. 3 menit 1 2 3, kita langsung profit kayak gitu sih. Gitu aja untuk penjelasan evening star dan morning star. Mau morning star, evening star sama aja ya. Kalau misalnya dia nggak menyentuh garis SNR, kita lihat di sini di RSI ini, apa dia sudah menyentuh garis merah atau garis hijau, atau dia bahkan udah keluar area dari RSI ini. Itu bisa dikatakan dia sudah menyentuh RSI lagi ya, kayak gitu ya. Udah, mungkin untuk penjelasan evening star dan morning star segitu aja. Saya mengingatkan sekali lagi, untuk evening star dan morning star itu ada 2 syarat ya. Yang pertama, dia harus ada gap di candle yang keduanya, dan yang kedua itu dia harus lebih besar. Candle ketiga itu harus lebih besar, harus minimal 50% besarnya dari candlestick yang pertama. Tapi untuk yang pertama, ketentuan yang pertama ini sudah dilonggarkan. Kalau dia mungkin sama penelitinya sudah diteliti lagi, kalau nggak usah harus ada gap, nggak ada gap pun, yang penting dia candlestick itu lebih kecil dari keduanya dan ditelan sama candlestick, ditelan oleh candlestick ketiga ya. Jadi nggak harus gap, yang penting candlestick pertama, lalu yang kayak gini ya, lalu yang keduanya dia seperti ini, dan yang ketiganya dia ditelan oleh, intinya yang ini harus ditelan oleh candlestick yang ketiga, dan candlestick ketiga minimal besarnya harus 50% dari candlestick yang pertama ini, gitu ya. Itu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau bisa bagikan ke teman-teman kalian supaya kita bisa profit bersama.
Oh iya, untuk sekarang ya, untuk sekarang saya tidak akan memperlihatkan cara trading saya. Saya akan membahas soal candlestick pattern, chart pattern, terus tuh gelombang market, ya, Elliott yang punyanya Elliott Wave, terus SNR, terus masih ada apa tuh namanya, indikator. Saya akan membahas dulu itu semua. Begitu materi saya sudah selesai, sudah terbahas semua, baru saya akan eh, trading. Saya akan memperlihatkan trading, dan mungkin kalau misalkan subscriber saya sudah banyak, saya akan live dan live trading di YouTube ya. Saya akan live trading di YouTube. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara trading saya, tapi saya akan memberikan alasannya. Jadi kalau misalkan saya sudah memberikan semua materi, saya memberikan materi yang sudah saya tahu, yang sudah saya baca. Nah, saya tinggal menjelaskan kenapa alasan saya open posisi buy, karena ada ini misalkan. Kan kalau sekarang saya sambil trading kan gak enak. Gak enaknya ini yang saya pakai, tapi kalian masih belum tahu kan, karena saya membuat konten ini untuk khusus pemula yang bukan untuk para master atau mentor-mentor atau yang sudah jago. Ini saya memberi materi untuk para pemula ya, untuk para pemula, karena yang saya rasakan dulu pertama saya terjun ke dunia trading ini, bener-bener bingung saya mau ngapain ya. Ini kayak gimana, apa yang harus saya lakuin. Terus saya nggak tahu RSI itu apa, terus gunanya candlestick itu apa. Saya nggak tahu ada doji, ada uh, evening star kayak gitu, saya nggak tahu. Saya akhirnya baca-baca, hampir semua saya baca. Saya nonton YouTube semua para mentor, ada Bang Daeng Bor, ada Bang Ferdi Pena, ada Yudi Permana yang sekarang sudah pensiun ya, terus ada siapalah banyak pokoknya, ada Rarewel, yang macem-macem lah, banyak pokoknya saya tonton semua, dan akhirnya saya bisa mengerti kayak gitu Mas Bro ya. Jadi untuk para pemula jangan menyerah, terus semangat untuk trading. Udah itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.